Halo semuanya, perkenalkan saya Yusril Raja Fatta dari kelas PMIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang ruang lingkup psikologi. Psikologi bukan hanya berbicara soal pikiran dan emosi, tetapi juga bagaimana manusia bertingkah laku, berhubungan dengan orang lain, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam presentasi ini, kita akan membahas mulai dari latar belakang, kemudian aspek-aspek psikologi yang mencangkup individu, sosial, dan interaksi manusia dengan lingkungannya, hingga tujuan serta kesimpulan dari pembahasan tersebut. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana psikologi membantu kita memahami manusia secara utuh, baik dari dalam diri, hubungan sosial, maupun dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Yuk kita mulai pembahasannya. Di slide pertama, itu adalah latar belakang, yaitu psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Setiap perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal atau dari dalam diri, seperti motivasi, emosi, dan kepribadian, serta faktor eksternal atau dari luar diri, seperti lingkungan sosial dan fisik. Seiring perkembangan zaman, psikologi tidak hanya mempelajari pikiran dan emosi saja, tetapi juga bagaimana manusia menyesuaikan diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ruang lingkup psikologi mencangkup yang pertama, aspek individual atau diri manusia. Dua, aspek sosial atau hubungan antar individu dan kelompok. Tiga, interaksi manusia dengan lingkungan atau fisik, sosial, dan budaya. Di slide 2 membahas aspek individual. Fokus pada manusia sebagai individu yang unik dan berbeda satu sama lain. Kajian ini menyoroti proses mental internal dan bagaimana proses itu mempengaruhi perilaku. Aspek yang dipelajari meliputi: pertama, kognitif, cara berpikir, mengingat, memahami, dan memecahkan masalah. Dua, emosi, bagaimana seseorang merasakan kebahagiaan, kesedihan, atau kemarahan. Ketiga, motivasi, dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan. 4. Kepribadian, pola perilaku dan karakteristik khas individu. 5. Perkembangan, perubahan perilaku dan kemampuan sepanjang rentang kehidupan atau dari bayi hingga lanjut usia. Contohnya, mengapa seseorang mudah cemas? Mengapa dua orang yang menghadapi situasi sama dapat bereaksi berbeda? Slide 3, aspek sosial. Psikologi sosial menelaah bagaimana individu dipengaruhi oleh keberadaan orang lain dan lingkungan sosialnya. Setiap manusia hidup dalam masyarakat dan tidak dapat lepas dari pengaruh kelompok, norma, dan budaya. Kajian meliputi yang pertama, sikap dan perubahan sikap. Bagaimana seseorang membentuk pandangan terhadap sesuatu dan bagaimana pandangan itu dapat berubah. 2. Konformitas dan kepatuhan, kecenderungan menyesuaikan diri dengan aturan atau tekanan sosial. 3. Komunikasi antar individu, proses menyampaikan dan menerima pesan, baik verbal maupun non-verbal. 4. Hubungan sosial, seperti persahabatan, kerjasama, konflik, dan kebenaran. 5. Prasangka dan diskriminasi, pandangan negatif terhadap kelompok tertentu yang mempengaruhi perilaku sosial. Contoh, mengapa seseorang bersikap berbeda saat berada di kelompok teman,
bagaimana opini publik terbentuk dan mempengaruhi keputusan seseorang. Slide 4. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku manusia. Dalam psikologi lingkungan, manusia dilihat sebagai bagian dari sistem ekologi yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Bentuk interaksi tersebut meliputi: pertama, lingkungan fisik, seperti pencahayaan, kebisingan, tata ruang, warna, suhu, dan arsitektur yang mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas. 2. Lingkungan sosial, hubungan dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat. 3. Lingkungan budaya, nilai norma, dan tradisi yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Contohnya, suasana ruang kerja yang sempit dan bising dapat meningkatkan stres. Lingkungan alam yang hijau dapat menurunkan tekanan darah dan meningkatkan suasana hati. Kesimpulannya, lingkungan bukan hanya latar tempat manusia hidup, tetapi juga faktor aktif yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Slide 5 atau yang terakhir, yaitu kesimpulan. Psikologi memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup individu, sosial, dan lingkungan sebagai 3 aspek utama. Aspek individual menyoroti bagaimana proses mental dan kepribadian memengaruhi perilaku. Aspek sosial membahas pengaruh interaksi dan dinamika kelompok terhadap individu. Aspek lingkungan menekankan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidupnya. Dengan memahami ketiga aspek tersebut, psikologi membantu manusia menyesuaikan diri, memahami diri sendiri dan orang lain, serta menjaga keseimbangan dengan lingkungannya. Tujuan akhirnya adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis, sehat, dan sejahtera secara fisik. Demikianlah penjelasan mengenai ruang lingkup psikologi. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa psikologi tidak hanya berfokus pada individu saja, tetapi juga mencakup aspek sosial serta hubungan manusia dengan lingkungan. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan membantu kita memahami perilaku manusia secara menyeluruh, baik dari sisi pikiran, emosi, maupun interaksi dengan dunia sekitarnya. Harapannya, semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya psikologi dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana ilmu ini membantu kita untuk hidup lebih seimbang, sadar diri, dan harmonis dengan lingkungan. Terima kasih sudah menyimak video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.